Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan hukum, kembali lagi dengan saya Miss Dianti. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai mata perkuliahan hukum kemaritiman, di mana mata perkuliahan ini diampu oleh Bapak Sintong Aryon Hutapea, SHMH. Pembahasan atau pemaparan kali ini akan mengerucut pada yurisdiksi dalam delimitasi zona maritim serta zona delimitasi hukum maritim. Langsung saja, bisa kita lihat dalam PPT materi, apa itu delimitasi? Delimitasi adalah suatu penentuan garis batas di wilayah maritim yang berbatasan langsung dengan negara lain, baik itu yang berdampingan ataupun berseberangan. Sedangkan dalam buku Batas Maritim Antar Negara, sebuah tinjauan dan teknis karya Imade Andi Arsana STME, disebutkan bahwa delimitasi batas maritim antar negara adalah penentuan batas wilayah atau kekuasaan antara satu negara dengan negara lain tetangganya di daerah laut. UNCLOS 1982 mengatur pembagian laut yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu wilayah laut di bawah kedaulatan negara, wilayah laut di bawah yurisdiksi negara, dan wilayah laut di luar yurisdiksi negara. Yang pertama yaitu wilayah laut di dalam kedaulatan negara. Wilayah laut yang berada di dalam kedaulatan suatu negara adalah bagian laut di mana negara tersebut mempunyai hak penuh dalam wilayah tersebut dan mempunyai wewenang tertinggi untuk menguasai wilayah tersebut. Nah, dalam wilayah ini terbagi menjadi 3 daerah, yaitu yang pertama, perairan pedalaman, yang mana adalah perairan yang terletak pada sisi darat garis pangkal laut teritorial yang merupakan bagian perairan pedalaman negara tersebut. Yang kedua ada perairan kepulauan, yaitu sebagai konsekuensi dari penarikan garis pangkal kepulauan yang melahirkan persoalan mengenai perairan laut yang berada di sisi dalamnya. Dalam menentukan garis pangkal kepulauan diatur di dalam pasal 47 UNCLOS 1982 bahwa panjang garis pangkal tersebut tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali 3% dari jumlah keseluruhan garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi panjang sampai maksimal 125 mil laut. Yang ketiga ada laut teritorial. Laut teritorial merupakan perairan nasional berupa jalur laut yang terletak di sepanjang pantai dari garis pangkal dan dibatasi oleh garis batas laut, oleh garis batas luar laut teritorial. Setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Kemudian ke wilayah yang kedua, yaitu wilayah laut di dalam hak berdaulat atau yurisdiksi negara. Wilayah laut yang menjadi kewenangan negara adalah bagian laut di mana suatu negara mempunyai kewenangan terhadap wilayah tersebut. Negara-negara berdaulat yang diakui pasti memiliki yurisdiksi untuk menunjukkan kewibawaannya kepada rakyatnya atau pada masyarakat internasional. Kedaulatan tersebut terdapat hak, kuasaan, dan atau kewenangan negara untuk mengatur masalah internal dan eksternal. Nah, dalam wilayah ini terbagi yaitu terdapat zona tambahan, di mana menurut J.G. Start, zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas laut teritorial atau jalur maritim, tidak termasuk kedaulatan negara pantai dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang saniter, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorialnya, panjang 12 mil dari garis pangkal. Pasal 33 UNCLOS 1982 menyatakan, zona tambahan adalah wilayah laut yang tidak melebihi 24 mil dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial
atau 12 mil jika diukur dari laut teritorial. Kemudian yang kedua ada zona ekonomi eksklusif atau yang disingkat dengan ZEE, di mana adalah daerah yang terletak di luar dan juga berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus, yang mana terdapat yurisdiksi dan hak-hak negara pantai, dan kebebasan-kebebasan serta hak-hak negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan konvensi ini. Lebar zona ekonomi eksklusif bagi setiap negara pantai tidak boleh melewati 200 mil laut dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur. Yang ketiga ada landas kontinen. Pengertian landas kontinen dapat diartikan sebagai dasar laut dan kekayaan alam yang terdapat di bawahnya dari area laut yang merupakan penambahan dari laut teritorialnya, yang mencakup keseluruhan perpanjangan dari wilayah teritorial daratnya ke bagian luar yang memagari garis kontinental, atau jarak 200 mil dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur. Kemudian, pada wilayah ketiga ada wilayah laut di luar yurisdiksi atau kewenangan negara. Wilayah laut di luar yurisdiksi kewenangan negara adalah wilayah laut yang berada di luar yurisdiksi nasional Indonesia, yaitu daerah perairan yang berada di luar 200 mil laut ZEE. Bagian wilayah ini terdiri dari laut bebas, yaitu laut bebas ini, istilah laut bebas pada mulanya berarti seluruh bagian laut yang tidak termasuk perairan pedalaman dan laut teritorial suatu negara. Laut bebas merupakan res nullius, yaitu dapat dimiliki oleh siapapun, sehingga siapapun dapat menguasai, menduduki, dan memanfaatkannya, atau dengan kata lain, laut bebas tidak dimiliki oleh negara manapun. Yang kedua yaitu ada kawasan. Kawasan merupakan rezim baru dalam hukum laut 1982 yang sebelumnya tidak diatur dalam UNCLOS Jenewa 1958. Kawasan berarti dasar laut dan dasar samudera serta tanah di bawahnya di luar batas-batas yurisdiksi nasional. Letak kawasan berada di luar landas kontinen dan berada di bawah laut bebas. Dalam UNCLOS 1982, kawasan diatur dalam bab 11, bagian 1-5 dari pasal 133, pasal 191. Sama seperti laut bebas, kawasan merupakan warisan bersama umat manusia. Pada pasal 136 disebutkan bahwa kawasan dan kekayaan-kekayaannya merupakan warisan bersama umat manusia. Baiklah, itulah sedikit pemaparan kali ini. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari pemaparan yang sudah saya paparkan sebelumnya. Saya Misdianti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you rekan hukum.